Setelah Daoyan berhasil menembus setengah langkah Raja Peri, orang-orang lain di hutan menara pencerahan juga penuh percaya diri, dan kemudian meluangkan waktu untuk berlatih. Ye Chen masih terus memasuki setiap menara pencerahan, dan seluruh wilayahnya menyublim, tetapi dia selalu hanya dekat tanpa batas dengan setengah langkah Raja Peri, dan tidak dapat menerobos. Beberapa bulan kemudian, daratan Kyushu menjadi lebih tegang. 2 bulan lalu, Raja Abadi lainnya datang, yang dikenal sebagai Raja Peri Biduk, yang merupakan bintang bawaan. Keluarga bintang di benua Nebula segera pergi untuk saling berhubungan. Akibatnya, ada hubungan darah. Raja Peri Biduk sedikit lebih awal dari Zaman Agung. Banyak orang tidak tahu keberadaan Raja Peri Biduk. Nenek moyang Xingjia di benua Xingyun adalah keturunan Raja Abadi Beidou. Keluarga bintang segera mengambil paha Raja Peri Biduk, dan pinggangnya menjadi keras. Tahukah Anda, Raja Peri Biduk telah ada sebelum Zaman Agung terakhir, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah yang tertua di antara banyak peri yang hadir. Setelah keluarga bintang menerima Raja Peri Biduk, itu adalah untuk memberitahu Raja Peri Biduk apa yang terjadi sebelumnya kepada keluarga bintang. Tentu saja, masih ada sedikit hiasan di tengahnya. Mendengar ini, Raja Biduk segera datang ke Gunung Sengsu dan meminta penjelasan kepada Dao Wu Tianzun. Dao Wu Tianzun tidak memperhatikannya. Raja Peri Beidou setidaknya satu era kekacauan lebih awal dari Dao Wu Tianzun. Dia digantung oleh generasi yang lebih muda. Raja Peri Biduk sangat marah di dalam hatinya. Beidou Xianwang menyerang Gunung Sengsu secara langsung, tetapi dia tidak membuka batas Gunung Sengsu, dan Raja Abadi Beidou kehilangan mukanya. Dari awal hingga akhir, Dao Wu Tianzun tidak muncul, dan Raja Peri Beidou berkecil hati dan sangat marah. Ini pernah menjadi lelucon di mulut banyak orang. Seseorang telah menjadi Raja Peri sebelum Dao Wu Tianzun, tetapi ia bahkan tidak dapat membuka batas yang ditetapkan oleh Dao Wu Tianzun. Mungkinkah ini ditertawakan? Setelah masalah Raja Peri Biduk berangsur-angsur mereda, sebulan yang lalu, Raja Peri lain kembali dan menyebut dirinya Raja Peri Pisau Terbang. Raja Abadi Belati Terbang adalah orang kuat di Zaman Agung terakhir. 12 pisau lempar di tangannya sangat mengerikan. 12 pisau lempar ini adalah yang dilihat Ye Chen di Jalan Senyu. Dengan kembalinya Raja Peri Belati Terbang, Raja Phoenix Wu kembali dengan profil tinggi memegang pagoda Phoenix. Ia langsung mengambil Jiu Fengshan dan mengusir orang-orang Phoenix yang telah menetap di Gunung Jiu Feng. Gunung Danyang. Di tengah pohon kuno itu, terdapat buah emas yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Buah ini sangat besar, berdiameter 1 kaki, dengan rune yang berkilauan di atasnya. Buah ini tiba-tiba muncul di atas retakan itu pecah, dan buah itu tiba-tiba pecah, dari buah itu keluarlah sebuah sosok. Sosok ini tidak tinggi, seperti anak kecil berusia 8 atau 9 tahun. Namun, sosok ini memancarkan aura yang sangat mengerikan, membuat orang-orang merasa sangat ketakutan. Semua orang di Tianyuanzu melihat gambar-gambar di Gunung Danyang dan sosok yang berdiri di atas pohon-pohon kuno itu. Mereka semua berseru, apakah itu Raja Peri Gunung Danyang? Mengapa seorang anak kecil? Beberapa orang merasa sangat tidak percaya. Inikah Raja Peri yang lahir dari Shenyao? Konon, tubuhnya adalah semacam obat dewa. Jika ia bisa meminum setetes darahnya, ia akan bisa hidup dan mati, kata seseorang. Setelah kelahiran Raja Peri Gunung Danyang, semua Raja Peri yang kembali mengkhawatirkan Gunung Danyang. Raja Peri Gunung Danyang terlalu istimewa. Jika bisa mendapatkan Raja Abadi Gunung Danyang, itu sama saja dengan mendapatkan semacam obat dewa yang mengerikan. Di masa depan, di era agung, kita tidak akan takut pada siapapun. Untuk sementara, entah itu Dao Wu Tianzun, Raja Surgawi, atau Raja Abadi Beidou, mereka semua menuju Gunung Danyang dan ingin berbicara dengan Raja Abadi Gunung Danyang. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Danyang Xianwang. Lebih mudah membunuh Gunung Danyang secara langsung dan menangkapnya, kata Raja Dewa dengan nada tidak puas. Jika Raja Peri Danyang begitu mudah ditangkap, di era besar terakhir, kita sudah menangkapnya. Setiap Raja Abadi tidak sesederhana itu, gumamnya. Terlebih lagi, jika kita bergerak, Dao Wu Tianzun pasti akan melakukan hal yang sama. Saat itu, mereka membantu Danyang Xianwang. Danyang Xianwang pasti akan memilih untuk bekerja sama dengan Dao Wu Tianzun, kata Raja Iblis Kowloon. Petik 2. Karena itu, kita hanya bisa mengakali, tidak bisa memaksa, tanya Raja Surgawi. Bagaimana jika Raja Peri Danyang tidak setuju? Dewa 9 Pedang menghormati jalannya. Itu tergantung pada sikapnya terhadap Dao Wu Tianzun. Jika sikapnya sama dengan kita, tidak akan ada kebajikan dan keadilan. Jika dia bersekutu dengan Dao Wu Tianzun, kami akan mencoba membunuhnya. Di luar Gunung Danyang, Dao Wu Tianzun telah tiba di Gunung Danyang. Hari ini, ada 4 peri di Dao Wu Tianzun, yaitu Tianfa Xianwang, Qinglun Xianwang, Feng Wu Xianwang, dan Fei Dao Xianwang. Keempat dewa ini sangat kuat. Berdiri di luar Gunung Danyang, mereka ingin bertemu dengan Raja Peri Danyang. Pada saat ini, Raja Surgawi dan orang-orang lainnya juga datang ke Gunung Danyang, mereka bertemu dan tidak berkelahi. Hari ini, mereka tidak datang untuk berkelahi. Gunung Danyang, dari seorang lelaki tua, wajahnya yang tua memucat, bagaikan pohon tua. Para peri, Raja Peri Danyang memerintahkan saya untuk menyampaikan pesan. Beliau sedang tidak pantas menerima tamu.
Saya harap Anda bisa memaafkan saya, ucap lelaki tua itu dengan nada meminta maaf. Dao Tianzun berkata, kalau begitu, kami akan datang lagi lain hari. Dao Tianzun sangat lugas dan pergi tanpa ragu. Tianming Xianwang di sini agak ragu. Tianming Xianwang berkata, kapan Danyang Xianwang bebas? Saya tidak tahu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Setelah ragu sejenak, Raja Surgawi berkata, maaf, kami akan berkunjung lain hari. Raja Surgawi pun berbalik untuk pergi, dan Raja Dewa serta yang lainnya pun pergi bersamanya. Di Gunung Danyang, di bawah pepohonan tua yang besar, terdapat sebuah kuil kuno. Ketika lelaki tua itu kembali ke kuil dan memasuki sebuah aula, ia berkata dengan hormat, laporkan kembali kepada Raja Abadi, dan mereka semua telah pergi. Di aula, duduk seorang anak yang tampak berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Anak itu adalah Raja Peri Danyang, juga dikenal sebagai Raja Abadi masa muda. Raja Abadi Danyang mengangguk pelan dan berkata, kedua kekuatan ini tidak mudah diganggu, dan untuk sementara waktu kita hanya bisa bersikap netral. Sekarang, zaman keemasan akan segera tiba. Raja Peri masih harus membuat rencana sedini mungkin. Lagi pula, status Raja Peri terlalu istimewa, kata lelaki tua itu. Jika aku ingin melindungi hidupku di Danyang, tidak ada yang akan kehilangan nyawaku, katanya dengan yakin. 3 bulan setelah kembalinya Raja Peri Danyang, Huo Huang tiba-tiba meraung selama 9 hari di Gunung Jiuyang, lalu berubah menjadi kilatan api dan langsung melesat ke langit. Selamat datang di Raja Peri 9 Yang. Huo Huang berkata dengan penuh hormat. Tepat setelah suara Huo Huang jatuh, langit tiba-tiba meledak. Dari celah itu, tampak ada matahari yang menyala-nyala menyinari langit. Itu adalah api yang menyala-nyala, di dalamnya berdiri seorang pria berambut kemerahan. Inilah Raja Peri 9 Yang. Raja Peri Jiuyang berdiri di atas tubuh Kaisar Api, yang meraung dan memasuki Gunung Jiuyang dalam sekejap. Di Tianyuanzu, semua orang menyaksikan pemandangan ini. Mereka sedikit mati rasa, kembalinya Raja Peri, hal semacam itu bagi mereka tidak terlalu mengejutkan. Saat ini, di antara 9 gunung abadi, hanya Gunung Wanfo yang tidak mengalami pergerakan apapun. Konon, Raja Abadi Wanfosan adalah seekor kera suci dengan ajaran Buddha yang tak terbatas. Konon, kera suci tersebut tinggal di Wanfosan sejak kecil. Setelah mendengar suara Buddha yang ditransmisikan secara otomatis dari Gunung Wanfo setiap hari, ia memiliki sedikit pemahaman dot dan kemudian ia menjadi Buddha Dharma Mahayana tertinggi dan menjadi Raja Abadi. Kera suci memiliki darah yang sama, tetapi hanya ketika ia mendengar suara Buddhisme sepanjang tahun, ia dapat memiliki pencerahan, yang juga ditakdirkan dalam kegelapan. Wanfosan, tenang, ini adalah tanah suci, tidak ada yang dapat menodai tanah suci. Amitabha dan murid-murid Buddha lainnya sangat tenang di hati mereka, dan mereka tidak terpengaruh oleh gejolak eksternal. Mereka tidak peduli apakah Buddha kera suci kembali atau tidak. Mereka hanya mencari kedamaian batin, tidak menikmati hal-hal, dan tidak berduka untuk diri mereka sendiri, sehingga dapat memahami makna sejati Buddhisme. Di Gunung Wanfo, Wui duduk di bawah pohon Bodhi, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Ada Dharma tertinggi yang melonjak di seluruh tubuh. Dharma Buddha dan pohon Bodhi saling bersinar dan menyatu dengan Buddhisme. Ada suara-suara Buddhis yang datang dari tubuh tanpa saya, dan pohon Bodhi juga melayang keluar satu persatu rune kuno ke dalam tubuh tanpa saya. Suara Buddha dalam tubuh tanpa diriku terdengar lebih keras dan dapat didengar di seluruh Wanfosan. Di Wanfosan, banyak murid Buddha ketakutan. Kemudian mereka semua melipat tangan, membungkuk ke arah sumber suara, dan melafalkan, Amitabha. Amitabha juga membuka matanya di halamannya sendiri. Matanya bergerak sedikit, kemudian ia melipat tangannya dan melafalkan, Amitabha. Guru, suara Buddha ini. Pada saat ini, Sakyamuni dan Raja Dizang muncul di halaman Amitabha. Sakyamuni sedikit terkejut. Amitabha berkata dengan tenang, kau tidak perlu memikirkannya. Kau bisa berlatih dengan baik. Kau belum cukup tenang. Kau belum menguasai makna sejati Buddhisme. Setelah mendengar kata-kata Amitabha, Sakyamuni dan Raja Tibet tertegun sejenak. Kemudian mereka berdua melipat tangan dan berkata, mohon diingat. Keduanya tidak lagi bertanya apa-apa, ekspresi tenang meninggalkan halaman. Di bawah pohon Bodhi, suara Buddha semakin keras. Akhirnya, Wanfosan diselimuti oleh suara Buddha ini. Jiwa semua orang seakan terhanyut dan perlahan-lahan menjadi hampa. Suara Buddha begitu kuat. Dharma macam apa ini? Beberapa murid Buddha terkejut. Hatiku seakan telah menerima baptisan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tampaknya semakin dekat dengan Buddha. Ada murid Buddha dari generasi yang lebih tua. Amitabha, inilah Dharma paling primitif di Gunung Wanfo, kata seorang yang mulia dengan penuh semangat. Suara Buddha di Wanfosan bergema. Di tengah awan senja, banyak orang terkejut. Wanfosan yang telah lama sunyi akhirnya bereaksi. Banyak orang mulai memperhatikan Wanfosan. Banyak Raja Abadi yang telah kembali ke Tiongkok juga memperhatikan Wanfosan, karena para Raja Abadi yang telah mengalami era agung terakhir semuanya tahu betapa dahsyatnya kekuatan kera suci dan Buddha kera suci Wanfosan. Tidak ada kerusakan di seluruh Wanfosan pada era agung, dan para murid Wanfosan masih berlatih di Wanfosan, yang telah diwariskan hingga sekarang. Di gunung peri lainnya, hampir semuanya telah dihancurkan dengan berjalan kaki, dan warisannya hampir terputus.
Apakah monyet itu masih hidup? Raja Dewa melihat ke arah Wan Fosan. Monyet itu memiliki Dharma Buddha di seluruh langit. Kemungkinan besar dia telah menguasai metode reinkarnasi. Dia tidak mungkin mati begitu saja, kata Raja Surgawi. Monyet itu sungguh tidak tahu berterima kasih, bahkan ia bisa memahami Dharma Buddha. Sungguh tidak masuk akal. Kaisar Iblis Naga menggelengkan kepalanya. Lebih baik jangan mudah menyinggung monyet itu, kalau tidak, kau akan sial. Jiujian Xianzun menatap Beidou Immortal. Beidou Xianwang dan Dao Tianzun sudah menyimpan dendam. Tentu saja, mereka tidak ingin bergabung dengan Dao Tianzun lagi, jadi mereka bergabung dengan Tianming Xianwang untuk menghadapi Dao Tianzun. Monyet itu, aku tahu, muncul sebelum kalian semua lahir. Beidou Immortal King Craft, Tianming Xianwang dan yang lainnya terkejut melihat Raja Peri Biduk. Raja Dewa berkata, apakah kau kenal monyet itu? Raja Abadi Biduk berkata, ketika aku menjadi Raja Abadi, monyet itu muncul. Saat itu, monyet itu menjadi pusat perhatian, penuh dengan Dharma Buddha, tetapi apa yang dilakukannya sangat berbeda dari ajaran Buddha. Jika dia bukan seorang Buddha, dia akan dianggap sebagai seorang Buddha. Ternyata monyet itu selama itu. Kowloon bergetar dan bergerak. Dikatakan pada zamanku bahwa monyet itu mungkin hidup lebih lama dariku, karena dia telah menguasai Dharma Buddha yang paling primitif dan akrab dengan seni reinkarnasi. Konon dia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kata Raja Peri Biduk. Mungkin lebih awal darimu. Beberapa peri yang hadir tidak bisa duduk diam. Mengapa monyet itu bisa disebut Buddha? Itu karena dia hidup terlalu lama. Dia memilah Dharma Buddha Gunung Wanfo dengan mendengarkan suara Buddha Gunung Wanfo. Pada saat itu, dunia peri terbentuk belum lama ini, dan Gunung Wanfo belum menjadi gunung peri. Raja Peri Biduk mengatakan beberapa rahasia yang diketahuinya. Dari pembentukan alam surgawi hingga saat ini, mereka telah mengalami 6 alam awal dan 6 alam baru. Waktu di antara keduanya terlalu lama untuk dihitung. Namun, setelah pembentukan 6 alam awal, Wan Fosan muncul. Pada saat itu, belum ada gerbang Buddha di Wan Fosan, tetapi suara Buddha sering terdengar dari gunung. Sayangnya, seekor kera suci muncul dan tiba-tiba menyadari Dharma, dan ketenaran Gunung Wanfo tersebar di negeri dongeng, yang mengarah pada warisan abadi Wan Fosan. Tidak heran monyet itu begitu mengerikan, dan sangat tidak tahu berterima kasih karena telah hidup terlalu lama. Zun abadi 9 pedang dipenuhi ketakutan. Sayangnya, monyet itu selalu netral, dan tidak ada yang akan membantu. Kalau tidak, jika kita dapat mengalahkan monyet itu, kita pasti akan memiliki keuntungan besar dalam perang yang akan datang. Jalan Wong, Kowloon, monyet itu telah hidup begitu lama. Mengapa dia tidak terbang ke surga? Raja Surgawi tidak mengerti. Raja Biduk menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah apa yang dipikirkan monyet itu. Di sisi Gunung Sengsu ini, Dao Tianzun dan Tian Fasianwang juga sedang membicarakan Wan Fosan. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang kera bijak dan Buddha Wan Fosan, tetapi di era besar terakhir, mereka semua melihat kengerian monyet itu. Hingga kini, mereka semua merasakan sedikit debaran jantung. Dahulu kala, ada seorang Raja Peri yang ingin menduduki Wan Fosan, jadi dia menyerang Wan Fosan. Akibatnya, biksu dapur yang telah berada di Wan Fosan selama ratusan tahun dibebaskan. Kemudian, beberapa Raja Abadi bergabung untuk menyerang Gunung Wanfo. Akhirnya, para Raja Abadi itu menyalin kitab suci di Gunung Wanfo selama beberapa tahun. Mereka menyalin semua kitab suci Gunung Wanfo beberapa ratus kali. Akhirnya, mereka menghapus ingatan mereka dan diusir dari Gunung Wanfo. Setelah 2 kali ini, semua orang tercengang. Jika ingin berurusan dengan Raja Peri, itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, beberapa Raja Peri bergabung, dan mereka tertangkap begitu saja. Saat itu, mereka hampir terpanggang di negeri dongeng. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mengusik gagasan Wan Fosan. Meskipun tidak akan dibunuh oleh monyet di Wan Fosan, sungguh memalukan disiksa seperti ini. Bagaimana mungkin kau bertemu orang? Sekarang, akan ada beberapa dewa yang datang ke negeri dongeng. Pada saat itu, jika kita ingin berjuang keras dengan kekuatan kita, itu pasti mustahil. Dao Tianzun berkata, kalau bisa, coba saja kau bujuk monyet itu untuk bergabung dengan kita. Monyet itu punya karakter yang aneh. Sulit baginya untuk bergabung dengan kita, kata Raja Surgawi. Kita harus selalu berusaha, sekali monyet itu ikut berperang, itu akan berdampak besar pada situasi. Kata Raja Peri 9 Yang. Semua orang mengangguk, entah untuk Wan Fosan atau untuk mencoba. Setelah beberapa hari hening, suara Buddha di Gunung Wanfo kembali sunyi. Semua orang menunggu kedatangan Buddha Wan Fosan, tetapi tidak ada lagi pergerakan di Wan Fosan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu, dan orang-orang di menara masih berusaha memahami jalan. Sebulan yang lalu, lusa, Yesin berhasil memasuki ranah Raja Peri setengah langkah, menjadi Raja Peri setengah langkah kedua di antara kelompok mereka. Sekarang, pedang Chang dipenuhi dengan roh pedang, pedang berdentang, dan langsung menghancurkan langit. Napas pedang Chang tiba-tiba meningkat, yang secara langsung berdampak pada ranah Raja Peri setengah langkah, dan momentum seluruh orang meningkat pesat. Setelah pedang Chang menembus Raja Peri setengah langkah, Xuan Yuan juga menerobos. Seluruh orang berubah menjadi pedang panjang. Pedang itu bersinar dan penuh aura.
Di menara pencerahan, satu persatu, mereka secara bertahap menembus Raja Peri setengah langkah, tetapi pihak Ye Chen tidak bergerak. Ye Chen terkejut memahami banyak hukum jalan, akumulasi tubuh telah mencapai titik yang tak tertandingi. Mungkin lebih mudah bagiku untuk menembus Raja Peri Bandu setelah lusa, tapi bagaimanapun juga, itu bukan jalan yang kuinginkan. Ye Chen duduk di menara pencerahan dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Chen tidak ingin memasuki alam Raja Surgawi dengan tubuh bintang, tetapi ia ingin memasuki alam Raja Abadi dengan hegemoni. Karena, menurutnya, bintang lusa jauh lebih lemah daripada hegemoni. Jika kau ingin lebih kuat di masa depan, kau hanya bisa memilih hegemoni. Jika itu bintang bawaan, itu masalah lain. Di luar hutan menara Wudao, Dao Tianzun muncul di tepi Kyushu, lalu membuka sebuah pintu. Apakah ada yang mau keluar? Kata-kata Dao Tianzun bergema di hutan menara. Semua orang di menara pencerahan melihat ke arah gerbang, lalu keempat orang yang telah menembus setengah langkah Raja Peri bergegas menuju gerbang. Daoyan, Yexin, Chang Jian, dan Xuan Yuan keluar dari menara pencerahan dan tiba di daratan Kyushu. Guru, Daoyan memberi hormat dengan hormat. Saya telah melihat Tuhan. Yexin dan yang lainnya memberi hormat. Dao Tianzun melihat keempat orang itu telah menembus setengah langkah. Raja Peri juga mengangguk puas, lalu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan Ye Chen? Sepertinya ayahku belum mencapai terobosan. Aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi, kata Yexin dengan sedikit khawatir. Kakak seperguruan selalu tak terduga. Kali ini, seharusnya tidak ada masalah. Begitu kau keluar, akan ada keributan besar, kata Chang Jian. Dao Tianzun berkata, saat ini, ada banyak kelompok etnis di Kyushu. Generasi muda dari berbagai ras telah mencapai tingkat setengah langkah Raja Peri. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk mengalaminya. Setelah mendengar ini, mata Daoyan berbinar. Setelah itu, pintu menara ditutup, dan beberapa orang pergi. Ye Chen berdiri di hutan pagoda dan memperhatikan pintu tertutup. Ia bergumam, aku tidak tahu seperti apa dunia luar sekarang. Berita kelahiran Daoyan segera menyebar di daratan Kyushu. Sebelumnya, Daoyan diam, kini tiba-tiba muncul dengan profil tinggi, yang menarik perhatian banyak orang. Tubuh Dao bawaan adalah salah satu yang terkuat di antara banyak konstitusi. Jika tidak ada kecelakaan di masa depan, ia pasti akan menjadi Raja Peri yang mengerikan seperti Dao Tianzun. Daoyan terlahir dengan status tinggi, dan secara langsung berteriak bahwa ia akan bertarung dengan Senti. Tubuh dewa juga sangat percaya diri, sehingga ia langsung menghadapi tantangan tersebut. Di mata publik, tanggapan Senti yang jujur jelas bukan pertempuran antara Daoyan dan Senti, melainkan pertarungan antara Raja Dewa dan Kaisar Dao. Shen Wang bukanlah lawan Dao Tianzun, tetapi ia dapat menyelamatkan muka dengan membiarkan tubuh dewa mengalahkan Dao Ti bawaan. Pertempuran antara Daoyan dan Senti telah membangkitkan perhatian semua orang. Ini adalah pertempuran antara dua fisik yang kuat. Menang atau kalah di antara mereka mewakili sistem yang akan menjadi mitos di era ini. Pertempuran antara Daoyan dan Senti ditempatkan di reruntuhan medan perang kuno, yang penuh dengan reruntuhan. Anda dapat bertarung sepuasnya. Pada hari perang, semua pihak menonton dan banyak orang bertaruh siapa yang akan menang. Di luar reruntuhan medan perang kuno, berbagai kekuatan berkumpul, termasuk banyak talenta muda dari generasi muda. Di antara mereka, terdapat banyak fisik istimewa, dan banyak di antaranya telah mencapai tingkat setengah langkah Raja Peri. Mereka semua ingin melihat betapa mengerikannya fisik sekuat itu. Daoyan dan Senti berdiri di tengah reruntuhan medan perang kuno. Saat itu, keduanya memancarkan aura yang kuat. Aura tersebut langsung menciptakan hembusan angin di sekitar mereka. Sebelum pertempuran resmi dimulai, kedua pria itu sudah mulai bertarung. Medan gas dua orang itu sangat mengerikan, reruntuhan medan perang kuno di reruntuhan itu tergulung, lalu bertabrakan bersama, percikan riprap waktu dun. Setelah pertempuran di ladang gas, kedua orang itu hampir bersamaan saling berhadapan di masa lalu. Ketika Daoyan bergerak, 3000 Avenue melonjak bersamanya. Itu megah dan mengerikan. Perasaan semacam ini sedikit mirip dengan Dao Tianzun. Dewa bergerak, menelan gunung dan sungai, kekuatan umum meletus, seperti gunung berapi, sangat menakjubkan. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertabrakan. Dalam sekejap, seluruh medan perang kuno bergetar dan tanah meledak. Sebuah lubang besar muncul di tengah-tengah mereka. 3000 Avenue dan cahaya ungu terjalin bersama, saling aus. Suara 3000 jalan tak berujung, yang menakutkan seluruh dunia, dan memiliki perasaan menghancurkan dunia. Dalam sekejap, kedua pria itu beradu ratusan kali, setiap benturan menghasilkan ledakan dahsyat, dan satu demi satu lubang muncul di medan perang kuno. Ketika mereka menyaksikan tabrakan dahsyat antara keduanya, hati mereka pun bersorak. Hanya setengah langkah, Raja Peri sudah sangat mengerikan. Jika mencapai ranah Raja Peri, itu akan melawan langit. Petik 2, itu salah satu konstitusi khusus yang paling kuat. Itu benar-benar melawan langit. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu semua berseru, dan generasi muda juga menunjukkan keheranan mereka. Mereka melihat kekuatan itu, membandingkannya dengan diri mereka sendiri, dan langsung merasakan perbedaan antara mereka dan satu sama lain. Setelah Daoyan menjalani jalan yang diajarkan Dao Tianzun,
atmosfer yang mendominasi meledak tepat waktu, dan seluruh momentum tiba-tiba meningkat, yang secara langsung menghancurkan masa lalu. Mata Senti sedikit membeku, dan kemudian kekuatan darah ungu keluar dari tubuhnya, mengerahkan 9 aspek ranah Senban. Di medan perang, kekuatannya meningkat pesat, dan bertabrakan dengan semangat mendominasi Daoyan. Daoyan melambaikan tangannya dan mengembangkan Tao. 3.000 jalan semuanya tersedia untuknya. Pada suatu waktu, 3.000 jalan berkumpul membentuk cakram 8 trigram Taichi. Piringan Taiji Bagua ini mencakup segala macam hal, dan mengintegrasikan seluruh jalan langit dan bumi, yang semuanya berubah menjadi bagian dari kekuatan di dalamnya. Piringan Taiji Bagua ini dirobohkan oleh Daoyan dan ditekan ke arah tubuh dewa. Suara jalan meraung dan bergetar selama 9 hari. Kekuatan 3.000 jalan turun, melepaskan tekanan yang mengerikan, dan tanah di bawah tubuh dewa retak. Tubuh dewa mulai tenggelam dan hancur di bawah kakinya. Kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang bumi hingga berkeping-keping. Tubuh itu meraung dan mengayunkan 9 tinjunya. Tampaknya 9 tinju itu lebih menakutkan dan kuat dari sebelumnya. 9 tinju itu lebih kuat di bidang larangan ilahi, dan mereka memiliki semacam kesombongan. Boom! Senban Jiu Chongquan dan pelat Taiji Bagua bertabrakan. Pelat Taiji Bagua bergetar, dan semua 3.000 jalan dilepaskan. Itu seperti gelombang yang mengerikan, yang berdampak langsung pada tubuh dewa. Tubuh roh telah mengubah 9 aspek alam terlarang menjadi ekstrim, dan rune misterius dan kuat telah muncul di mana-mana. Kemunculan rune ini membuat 9 aspek alam terlarang ilahi lebih stabil dan kuat. Meskipun gelombang besar 3.000 jalan menyapu, kekuatannya ditekan setelah memasuki area terlarang Jiuxiong. Dengan raungan, tubuh Daoyan menjelma menjadi jalan, menyatu dengan gelombang raksasa 3.000 jalan, dan melesat menuju area terlarang Jiuchong. Boom! Saat suara teror terdengar, rune 9 lipat di area terlarang itu meledak. Rune 9 lipat di area terlarang itu dipatahkan oleh Daoisme, dan tubuh dewa mundur. Ketika mereka melihat tubuh dewa tertinggal, mereka semua sedikit terkejut. Akankah tubuh dewa kalah lagi dari tubuh Tao? Daoyan menghancurkan 9 area terlarang Senti, lalu memanfaatkan situasi untuk mengusirnya. Tinjunya memadatkan metode Tao, dan seluruh tubuhnya mendominasi dan langsung membunuh Senti. Tubuh roh menstabilkan tubuhnya. Meskipun ia tertinggal tadi, ia tidak panik. Matanya berbinar-binar dengan cahaya ungu, dan kekuatan seluruh darah manusia meledak sepenuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang menjulang tinggi, napas teror melonjak, auranya sekali lagi meningkat. Sama seperti tembakan jarak jauh. Tinju Raja Dewa, dewa meraung, dan cahaya ungu di tinjunya bagaikan bintang yang menyilaukan, memancarkan kekuatan teror yang tak tertandingi. Tinju Senwang diciptakan oleh Senwang. Sederhana, kuat, dan mendominasi. Ini adalah teknik tinju yang dapat menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tinju semacam ini harus mengeluarkan keunggulan fisik tubuh dewa, sehingga mencapai batas kekuatan tinju Senwang. Boom! Tinju Daoyan dan Senti saling bertabrakan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan tubuh Daoyan mundur beberapa langkah. Senti membunuh Daoyan lagi dan ingin memanfaatkan situasi untuk mengalahkan Daoyan. Mata Daoyan memadat, seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan, dan 3.000 jalan mengalir deras di sekujur tubuhnya, sepenuhnya mengungkap keunggulan tubuh Dao bawaan. Dao Kuan, Daoyan meraung dan membunuh dengan tinjunya. Tinju ini juga sangat sederhana dan lugas. Saat kau membunuh dengan tinju, 3.000 prinsip di atas tinju itu terkondensasi dan diaktifkan sepenuhnya. Tinju Daoyan bagaikan dua dunia kecil, membawa dunia yang dibangun oleh 3.000 jalan. Daoyan dan Senti saling bertabrakan. Saat tinju Daoyan bersentuhan, Senti merasa seolah-olah sedang melawan dua dunia. Kekuatan ini terlalu kuat, tubuh dewa itu mundur dan darah ungu muncul di tinjunya. Apakah tubuhnya terluka? Seru kerumunan. Daoyan sangat ketakutan. Darahku bergejolak karena tinju itu. Wajah banyak orang berubah drastis dan mereka terkejut. Senti menatap tinjunya yang berdarah, matanya tenggelam sejenak, lalu berkata, tubuh Dao bawaan sungguh kuat, jadi ini menyenangkan. Aku akan membunuhmu. Daoyan menjawab dengan dominan lalu meninju lagi. Tinjunya bagaikan dua dunia kecil, yang terus-menerus menghantam tubuh dewa. Senti tak mau kalah. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tinjunya, dan kekuatan di tubuhnya meledak sepenuhnya, menghantam Daoyan dengan dahsyat. Hanya dalam sekejap mata, puluhan suara keras terdengar di langit. Setiap kali terdengar suara keras, langit meledak dan tanah runtuh. Puff! Tubuhnya memuntahkan darah, dan tubuhnya mundur 100 kaki. Tubuh Daoyan juga mundur beberapa puluh kaki, dan sedikit darah mengucur dari sudut mulutnya. Keduanya terluka, tetapi sebagai perbandingan, tubuh spiritualnya telah tertinggal. Momentum Daoyan tidak berkurang. Daoyin meraung di tubuhnya. Sebuah pedang Dao muncul di tangannya. Pedang ini dibentuk oleh 3.000 jalan. Setelah membunuh, 3.000 jalan berubah menjadi pelangi dan menyapu langit. Sebilah pedang ungu muncul di tangan sang dewa. Pedang ungu itu berdengung, seolah hendak melepaskan diri dari tubuh dewa. Tubuh roh mengolesi darah ungu pada pedang ungu itu. Pedang ungu itu bergemuruh lebih keras dan getarannya semakin kuat. Kemudian, seolah-olah terlepas dari tangan tubuh dewa dan bergegas menuju Daoyan. Pelangi Daoyan dan pedang Dao bertabrakan dengan pedang ungu itu.
Suara pedang berdenting dan ki pedang meraung. Sungguh mengerikan. Pelangi Daoyan meledak, dan pedang ungu itu menghantam Daoyan. Daoyan tidak merasa panik. Ia mengayunkan pedangnya dan meraung, jalan itu tak terbatas, jalan Tao tak terlihat, jalan surga dapat berubah, dan semua jalan dihancurkan bersama. Pada saat yang sama, pedang Daoyan diselimuti cahaya misterius. Kemudian Daoyan bergerak 9 kali berturut-turut. 9 cahaya pedang keluar, dan kekuatan dahsyat melonjak keluar. Boom! 9 pedang Ki Daojian bertabrakan dengan pedang ungu. Pedang ungu terus berdengung, dan tubuh pedang terus mundur, yang ditekan oleh roh pedang Daojian. Tubuh dewa meraung, terus-menerus menuangkan kekuatan ke dalam pedang ungu, mencoba untuk membalikkan keadaan. Namun, 9 pedang Daojian terlalu kuat. Pedang ungu telah mundur dan tidak bisa berhenti sama sekali. Boom! 9 pedang meledak, dan pedang ungu terbang keluar, mengguncang tubuh dewa. Tubuh rohnya mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya tampak sedikit pucat. Daoyan memegang pedang Dao dan menatap Senti dengan postur tegak. Ia berkata, Senti hanyalah ini. Ia bukanlah lawan dari tubuh Dao bawaan. Makna kata-kata Daoyan sangat dalam. Dahulu, Raja Dewa pernah dikalahkan di hadapan Dao Tianzun, tetapi sekarang Senti dikalahkan di hadapan Daoyan, yang berarti Senti telah kalah 2 kali berturut-turut dari Dao Ti bawaan. Wajah buruk tubuh dewa bukan hanya kehormatan atau aibnya sendiri, tetapi juga kehormatan dan aib semua dewa. Ia tidak akan pernah membiarkan martabat tubuh dewa dihancurkan di tangannya sendiri. Daoyan, kemenangan ini belum dibagi. Sungguh arogan mengatakan itu. Tubuh dewa mengamuk. Daoyan berkata dengan dingin, ini fakta yang tak terbantahkan. Mau atau tidak, hasilnya sama saja. Omong kosong, bunuh. Tubuh itu meraung dengan kegilaan di matanya. Daoyan menatap tubuh dewa seolah-olah ia gila. Ia meremehkannya dan berkata, dalam keadaanmu saat ini, kau tidak lagi layak menjadi lawanku. Daoyan mengayunkan pedang Dao, dan cahaya pedangnya bagaikan sebuah kompetisi. Tubuh spiritualnya juga mengayunkan pedang. 2 pedang ki bertabrakan, dan roh dari tubuh spiritual itu meledak, dan roh pedang Dao langsung menyerang. Wajah dewa berubah, dan tubuhnya melesat cepat, tetapi akhirnya bahunya tergesek oleh pedang ki dan darah menyembur keluar. Daoyan mengayunkan pedangnya lagi, dengan niat membunuh di matanya. Tubuh dewa mundur, lalu meraung, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan kemudian membunuh dengan pedangnya. Dia meraung, teknik pedang pembunuh dewa. Teknik pedang Senti sangat kuat saat digunakan. Ketika pedang ki disapu, ia bertabrakan dengan Daoyan. Roh pedang mereka berdua meledak. Menghadapi gelombang besar roh pedang, Daoyan melangkah menuju tubuh dewa, dan roh yang mendominasi menyelimutinya untuk menghalangi tubuh roh tersebut. Tubuh roh itu ketakutan, dan tubuh roh itu segera mundur. Namun, Daoyan telah membunuhnya saat itu. Ia tidak bisa melarikan diri sama sekali dan hanya bisa melawan. Bang! Tubuh dewa terguncang ke belakang, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Senti benar-benar kalah kali ini. Tidak ada ketegangan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menghela napas. Dapat dikatakan bahwa situasi perang secara keseluruhan telah berakhir. Wajah dewa sulit untuk dilihat secara ekstrim, tetapi ia bahkan lebih malu dan marah. Ia dikalahkan oleh Daoti. Inilah aib Senti. Puff! Tubuh dewa sekali lagi memuntahkan seteguk darah, dan seluruh wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Ia menatap Daoyan dan menggertakkan giginya, lalu berkata, Daoyan, aku akan membiarkanmu membalas aib hari ini 100 kali lipat di masa depan. Petik 2. Dalam kehidupan ini, tubuh dewa ditakdirkan untuk ditindas oleh tubuh Tao. Ini adalah takdir yang tak tergoyahkan. Bahkan jika kita bertarung lagi di masa depan, tubuh dewa akan tetap dikalahkan di tanganku. Daoyan berkata dengan sangat mendominasi. Tubuh itu menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi. Dalam kehidupan ini, kedua dewa telah dikalahkan oleh tubuh Tao. Apakah tubuh Dao bawaan benar-benar menakutkan dan tak terkalahkan? Banyak orang mendesah. Di dunia saat ini, konstitusi macam apa yang dapat mengalahkan tubuh Dao bawaan? Di antara semua konstitusi khusus, di antara konstitusi-konstitusi kuat seperti tubuh Tao bawaan, tubuh ilahi, tubuh surgawi, tubuh mandul, dan tubuh suci, tubuh Tao bawaan sangat menakutkan, karena setiap orang yang mempraktikkan Taoisme pasti akan ditekan oleh tubuh Tao. Tubuh roh adalah semacam konstitusi khusus dalam konstitusi khusus. Kekuatan pembuluh darahnya sangat mengerikan. Jika lebih kuat dari kekuatan pembuluh darah, tubuh roh yang mengandung sangat sedikit pembuluh darah Tuhan secara alami adalah yang terkuat. Tubuh surgawi dapat berkomunikasi dengan dunia ilahi, dan dapat memperoleh berkah dari dunia ilahi, yang sangat menakutkan. Jika tubuh limbah selesai, setelah tubuh limbah dibuka, seluruh langit dan bumi akan menjadi tanah tandus, yang bahkan lebih mengerikan. Semua kekuatan antara langit dan bumi dapat diserap dan dimanfaatkan olehnya. Pertahanan dan kekuatan tubuh yang paling kuat adalah tubuh suci. Tubuh suci tidak membutuhkan senjata pertahanan apapun, dan kemampuan pertahanan fisiknya adalah yang paling kuat di antara semua konstitusi. Sulit untuk mengatakan siapa yang memiliki keunggulan dari masing-masing konstitusi. Namun, tubuh ilahi kini telah dikalahkan oleh tubuh Tao.
Jelas bahwa tubuh Tao seharusnya menekan tubuh ilahi dalam kehidupan ini, dan fisik lain mungkin harus berhati-hati dibandingkan dengan tubuh Tao. Tubuh ilahi kalah dari tubuh Tao, dan kembali ke keluarga ilahi. Ia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara kepada Raja Dewa. Raja Dewa tidak memiliki kekuatan untuk menegur tubuh Dewa. Bagaimanapun, mereka telah dikalahkan oleh tubuh Tao. Berlatihlah dengan baik, sekarang semuanya bukan sesuatu yang sudah pasti. Semoga kau akan mengalahkan Daoti dan mendapatkan kembali martabatmu. Kata sang raja. Tubuh itu menundukkan kepalanya dan berkata, iya. Ingatlah, setiap saat, tubuh dewa itu sombong, dan angkatlah kepalamu. Kata raja dengan sungguh-sungguh. Tubuh dewa mengangkat kepalanya, menatap raja dewa, dan berkata, ya. Kita memiliki darah dewa di dalam tubuh kita. Jika kau dapat merangsangnya sepenuhnya, kau akan mampu mengalahkan Tao dan tubuh di masa depan. Dewa adalah raja. Seperti apa rupa darah dewa? Tanya tubuh dewa dengan ragu. Jika darah dewa dirangsang, kita bisa mendapatkan semacam kekuatan dewa, yang merupakan keunggulan tubuh dewa kita. Untuk mendapatkan kekuatan dewa, tubuh itu tercengang. Ya, meskipun kekuatan sihir semacam ini relatif singkat, ia dapat memberikan efek yang tak terduga jika digunakan dengan tepat dalam pertempuran. Mata raja berbinar-binar. Leluhur, apakah kau memiliki kekuatan seperti itu? Tanya tubuh roh dengan penuh semangat. Raja dewa menggelengkan kepalanya dan berkata, penyesalan terbesarku dalam hidupku adalah belum sepenuhnya membangkitkan darah dewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dewa bela diri menjadi lawanku? Tubuh rohnya agak kehilangan arah dan berkata, apakah terlalu sulit untuk membangkitkan darah dewa? Sesulit apapun, kita harus bekerja keras. Ini adalah modal bagi tubuh dewa kita untuk bangga akan kejeniusannya. Raja berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika sang dewa mengingat adegan kekalahannya, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah, dan itu juga membangkitkan keyakinan bahwa ia ingin menjadi lebih kuat. Aku akan melakukannya. Tubuh rohnya sungguh-sungguh. Gunung Sengsu, kali ini, kau menang, tetapi jangan bangga, karena itu bukanlah kekuatan tertinggi tubuh dewa. Sulit untuk mengatakan apapun di masa depan. Kau tidak boleh melupakan niat awalmu dan terus maju. Jika tidak, kaulah yang akan jatuh di masa depan. Dao Tianzun menatap Dao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dao Yan mengangguk dengan serius dan berkata, harap diingat, kita punya kemampuan khusus dalam Tao, yang disebut belenggu Dao. Kemampuan ini mengerikan bagi semua praktisi, kata Dao Tianzun. Belenggu. Dao Yan sedikit terkejut. Belenggu Tao adalah belenggu Tao, yang dipaksakan kepada orang lain. Dalam pertarungan, jika kita melancarkan metode Dao dan belenggu, kita bisa menekan jalan lawan dan membuat Tao serta Dharma lawan tak bisa ditampilkan, kata Dao Tianzun. Dao Yan semakin terkejut dan tak bisa menutup mulutnya. Ia berkata, apakah ada cara seperti itu? Bukankah maksudnya begitu kau menguasai keterampilan seperti itu, kau bisa menjadi tak terkalahkan? Ya, tapi kemampuan semacam ini terlalu sulit. Meskipun tidak banyak aliran Dao bawaan dari zaman kuno hingga sekarang, hanya satu orang yang telah menginspirasi belenggu Tao, kata Dao Tianzun. Setelah mendengar pidato itu, Dao Yan menarik napas. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya satu orang yang telah mencapai tingkat belenggu Dao. Bukankah begitu, Guru? Beberapa Dao Yan tidak berani membuka saluran. Dao Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya memiliki pencapaian tinggi di jalan, saya tidak dapat membuka belenggu hanya karena saya ingin membukanya. Saya menghabiskan seluruh hidup saya dan tidak sepenuhnya membukanya. Saya hanya membuka setengahnya. Saya khawatir setengahnya lagi tidak ada harapan. Guru, bagaimana kita bisa membukanya sepenuhnya? Hati Dao Yan Yilin, pencapaian besar Dao Tianzun hanya setengah terbuka. Kesulitan dan kesulitan macam apa belenggu itu? Menjadi guru hanya bisa mengajarkan metode yang kau kuasai, tetapi cara membukanya sepenuhnya masih perlu dipelajari sendiri, dan menjadi guru tidaklah jelas, kata Dao Tianzun. Setelah mendengar pidato itu, Dao Yan semakin merasa bahwa mengolah Tao itu sulit. Sungguh sulit untuk mencapai langit biru. Sesulit apapun, aku harus berlatih untuk keluar dari belenggu. Hati Dao Yan bergemuruh. Karena kesulitan-kesulitan itulah hasrat kuat untuk belenggu Tao muncul. Di hutan menara pencerahan, Ye Chen masih terus memasuki menara untuk pencerahan. Ada lebih dari 3.000 pagoda di sini. Jika kau ingin menyempurnakan pemahaman, kau tidak dapat melakukannya selama beberapa tahun atau 10 tahun. Sekarang, setelah sekian lama, Ye Chen baru saja memasuki menara pencerahan, yang masih jauh dari 3.000. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian, Ye Fan berhasil memasuki alam setengah langkah Raja Peri. Kemudian, setengah tahun kemudian, Yun Fan juga memasuki ranah Raja Abadi setengah langkah, dan bahkan Yunyi berhasil menembus ranah Raja Abadi setengah langkah 2 bulan kemudian. Di hutan menara pencerahan, satu persatu menerobos, dan semuanya telah memasuki ranah Raja Abadi setengah langkah, tetapi Ye Chen masih belum bergerak. Pada hari ini, Ye Wuyu dan Ye Chen bertemu secara tidak sengaja. Ye Wuyu hendak menerobos ke puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Ayah, apakah ayah sedang menekan diri sendiri? Ye Wuyu bertanya dengan ragu. Ye Chen berkata dengan senyum masam, apa yang menindas ranah sendiri?
Aku telah bertemu belenggu. Ye Wuyu terkejut dan berkata, ayah benar-benar tidak bisa menerobos sekarang. Ye Chen berkata, bukannya tidak mungkin untuk menerobos, hanya saja tidak ingin bersikap begitu saja. Ye Wuyu mengangguk dengan jelas. Ye Chen merasa napas Ye Wuyu hampir mencapai puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Ia berkata, jangan terburu-buru menembus setengah langkah Raja Peri. Pertama, kau harus memahami dan mengumpulkan berbagai metode Tao, yang akan berguna untukmu di masa depan. Kurasa begitu. Ye Wuyu mengangguk. Kemudian, Ye Chen dan Ye Wuyu berpisah lagi dan pergi berlatih. Di sebuah menara Wudao, semuanya tertutup es. Seluruh tubuh Liu tertutup lapisan es, seperti patung es. Ini adalah lantai 9 menara Wudao. Es di tubuh Liu Piaoyue berangsur-angsur membiru, bahkan rambutnya pun membiru. Sebuah jalan yang kuat dalam gelombang yang konstan, tubuh Liu Piaoyue mengeluarkan semburan suara jalan, dan bagian luar jalan yang sesuai. Kemudian, mata Liu Piaoyue tiba-tiba terbuka, dua cahaya biru terang meledak, langsung menembus es yang tertutup di tubuh Liu Piaoyue. Tatapan mata Liu Piaoyue dipenuhi rasa dingin, namun juga dengan sedikit warna yang rumit. Hanya saja, dalam benaknya, terbayang gambaran yang agak samar. Gambaran ini belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dalam gambar ini, seorang wanita bertubuh dingin sedang memegang pedang panjang berwarna biru. Ia tampak angkuh dan arogan. Pedang itu diayunkan dan dibekukan ribuan mil untuk menghancurkan segalanya. Gambaran itu begitu mengejutkan hingga terasa mencekik. Namun, bagi Liu Piaoyue, gambaran itu terasa begitu baik dan familiar. Apa yang terjadi di sini? Liu Piaoyue bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, napasnya terus-menerus mengalir deras, dan sebuah kekuatan dahsyat di dantiannya akan keluar dari tubuhnya. Boom! Sebuah kekuatan biru melesat keluar dari tubuh Liu Piaoyue, langsung menembus menara Wudao dan menyerbu Jiu Xiao. Sungguh menakjubkan, orang-orang di menara pencerahan tercengang ketika melihat pemandangan ini. Siapakah kekuatan biru itu? Perasaan dingin apa ini? Apakah itu kekuatan ibu? Ye Fan ketakutan. Ye Chen memandang kekuatan ini, tetapi juga sedikit ragu, kekuatan ini terasa dingin. Di antara orang-orang ini, hanya Liu Piaoyue yang seperti itu. Namun, kapan kekuatan Liu Piaoyue membiru? Setelah Ye Chen keluar dari menara Wudao, ia berlari ke arah Liu Feixue. Ia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Liu Piaoyue. Ye Chen datang ke menara Wudao Liu Piaoyue. Liu Piaoyue baru saja keluar. Ye Chen merasa napas Liu Piaoyue telah mencapai setengah langkah. Setelah Raja Peri, ia merasa sedikit lega. Salju, rambutmu. Ye Chen menatap rambut biru Liu Piaoyue dan terkejut. Liu Piaoyue berkata, aku tidak tahu mengapa. Mungkin itu sebabnya aku mengerti jalan masuk. Kekuatanku telah membiru. Ye Chen berkata, tanpa diduga, situasi seperti ini telah terjadi. Kemudian, Liu Piaoxiu memberitahu Ye Chen apa yang terjadi saat ia berlatih. Ye Chen terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Liu Piaoyue juga memiliki gambaran samar di benaknya. Apakah setelah gambar seperti itu muncul, napasmu naik dan semuanya berubah? Tanya Ye Chen. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, ya, begitulah. Dengan cara ini, seharusnya ada semacam kekuatan di tubuhmu yang terbangun. Sama sepertiku, ada kekuatan misterius di tubuhmu yang bisa meningkatkan kekuatanku dalam sekejap. Ye Chen hampir yakin. Liu Piaoyue berkata dengan terkejut, tubuhku juga memiliki kekuatan kebangkitan. Menurut situasi saat ini, kekuatan semacam ini ada hubungannya dengan es. Jika kau bisa sepenuhnya terbangun dan menguasainya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Piaoyue berkata, kekuatan semacam itu agak halus bagiku saat ini. Aku selalu merasa itu tidak nyata dan tidak bisa disentuh. Jangan khawatir, santai saja. Ini adalah kebangkitan pertama, dan pasti akan datang lagi di masa depan. Ye Chen menghibur. Liu Piaoyue mengangguk, lalu bertanya, besok pagi, kapan kau akan menembus setengah langkah Raja Abadi? Apakah ada masalah? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah, tapi aku tidak ingin menerobos, aku ingin mengumpulkan lebih banyak. Liu Piaoyue mengangguk dengan jelas. Ia selalu percaya pada Ye Chen, karena Ye Chen tidak pernah kecewa. Di matanya, ia begitu luar biasa dan luar biasa. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Ye Chen berkata, kau lebih tahu tentang jalan itu, dan kau mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Liu Piaoxue berkata, lalu mereka berdua tinggal bersama untuk sementara waktu, berlatih secara terpisah. Ye Chen juga semakin tertekan sekarang. Kondisinya saat ini tampaknya terus membaik, tetapi ia tidak dapat menerobos, yang membuatnya sedikit kesal. Di daratan Kyushu, setelah sekian lama, telah terjadi perubahan besar, dan pegunungan peri besar menjadi semakin luar biasa. Tampaknya era besar ini lebih gila daripada yang sebelumnya. Pada hari ini, terjadi petir di langit yang mengguncang seluruh benua Kyushu. Semua orang di daratan Kyushu menatap langit. Di langit, angin dan awan bergulung-gulung, dan guntur menggelegar. Suaranya memekakkan telinga seperti genderang perang. Raja peri mana yang datang? Banyak orang berpikir hal yang sama.
Sejak Raja Peri dan yang terakhir muncul, tidak ada Raja Peri yang datang, dan daratan Kyushu telah tenang untuk sementara waktu. Sekarang situasi seperti itu muncul kembali. Tentu saja, banyak orang terkejut dan menuju ke arah Raja Peri. Langit seolah terbelah, retakan langsung memanjang ratusan kaki, dan kemudian terus meluas. Pada saat ini, di ujung langit yang lain, langit juga bergetar, seberkas sinar matahari muncul di langit, dan dalam cahaya itu, sebuah pintu tampak menjulang. Dua tempat juga tampak bergerak cepat, kali ini, membuat banyak orang berdebar-debar tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Itulah gerbang kehidupan abadi. Raja Feng Wuxian berdiri di Gunung Jiufeng dan terkejut melihat pintu itu. Pada saat yang sama, semua peri melihat pintu itu dan berseru. Ketika gerbang keabadian muncul, Raja Abadi pasti akan muncul. Wajah Kaisar Iblis Jiulong sedikit berubah. Apakah Raja Abadi masih hidup? Apakah dia benar-benar abadi? Mulut Raja Peri Biduk berkedut beberapa kali. Meskipun ia menjadi Raja Peri lebih awal dari zaman agung terakhir, Raja Peri Abadi bahkan lebih awal darinya. Ia adalah Raja Peri yang usianya tak tertandingi. Tidak ada yang salah dengan disebut keabadian. Sepertinya karena ada 6 alam, maka ada Raja Peri Abadi. Raja Abadi muncul di era besar terakhir, lalu menghilang. Kini ia muncul kembali di era besar ini. Sepertinya Raja Abadi akan muncul di setiap era besar. Pintu itu semakin jelas, sinarnya berasal dari gerbang kehidupan abadi. Di sisi lain, retakan besar itu telah terkoyak menjadi sungai surga, dari sana cahaya ilahi memancar dan langsung meletus, menyelimuti daratan Kyushu. Itulah yang terkuat di dunia ilahi yang datang. Ketika orang-orang melihat cahaya itu, mereka terkejut, yang membuat mereka merasa lebih takut daripada kedatangan Raja Abadi. Pendatang dari dunia ilahi akhirnya datang. Di mata para abadi, aku tak bisa menyembunyikan kehidupan dewa. Itulah orang-orang kita, haha, ketika mereka datang, kita tak perlu terlalu berhati-hati. Di sisi Dewa Takdir, Huodan dan yang lainnya bersemangat. Dao Tianzun dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat ini, pendatang dari dunia ilahi datang lagi. Pasti tidak sesederhana itu, dan itu jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Mereka yang datang ke dunia dewa pasti tidak akan lemah. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tianfa Xianwang telah tiba di Gunung Sengsu, berdiri bersama Dao Tianzun dan memandangi cahaya dewa. Dao Tianzun berkata, sampai sekarang, kita hanya bisa melangkah dan melihat selangkah lagi. Semoga hasil akhirnya tidak sama seperti terakhir kali. Petik 2. Umat Dewa Takdir telah turun. Mengapa umat kita belum bergerak? Jika umat Dewa Takdir memimpin, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang di pihak Dewa Samsara mulai khawatir. Malam, apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang. Sebelum kedatangan para pendahulu kita tidak boleh bertindak gegabah dan memperhatikan perubahannya. Akankah warna Dewa Malam juga bermartabat? Situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak bisa dengan mudah muncul, tetapi hanya bisa bertahan sementara. Di sisi retakan ini, cahaya ilahi jatuh, dan kemudian sesosok bergegas keluar dari retakan, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas mengerikan yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, cahaya di sisi lain gerbang kehidupan abadi lebih menyilaukan, dan kemudian, dari gerbang kehidupan abadi, sesosok keluar. Sosok ini sangat muda dan tampak seperti seorang pemuda. Tidak sama lagi, melihat sosok yang keluar dari gerbang keabadian, Raja Peri Pisau Terbang sedikit tertegun sejenak. Aku sudah tua terakhir kali. Bagaimana aku bisa muda lagi kali ini? Feng Wuxian Wang juga sedikit terkejut. Hidup abadi, sampai dunia berubah. Begitu Raja Abadi muncul, ia membacakan sebuah puisi untuk menggambarkan dirinya. Kemudian, Raja Abadi melihat sudut alam dewa di kejauhan, dan sedikit mengangkat sudut bibirnya, berkata, aku tidak menyangka akan bertemu orang-orang tak tahu malu ini setelah kembali hari ini. Mari kita gunakan mereka untuk melatih otot dan tulang hari ini. Raja Abadi berkata, dan tubuhnya bergegas menuju orang yang datang ke alam dewa. Dia bersemangat. Sekarang dia melihat seseorang melompat ke arahnya, dan matanya tiba-tiba menyipit. Nak, kau ingin mati. Orang ini adalah pria parubaya, dan Raja Abadi tampaknya hanyalah seorang pemuda dengan perbedaan usia yang jauh. Kau memanggilku Nak, aku akan hidup lebih lama dari ayahmu. Raja Abadi minum dingin, mengangkat tangannya ke arah pria parubaya yang ditepuknya. Pria parubaya itu adalah pria kuat di alam dewa, dan kekuatannya di alam dewa tidak lemah. Bahkan jika dia datang ke negeri dongeng dan ditindas oleh negeri dongeng, dia memandang rendah orang-orang di negeri dongeng. Dia sangat percaya diri untuk mengangkat tangannya dan menyerang, dan Raja Abadi beradu. Tepat saat mereka bertabrakan, Raja Abadi yang abadi mengeluarkan kekuatan dahsyat, yang langsung mengejutkan pria parubaya itu. Semua orang di daratan Kyushu terkejut melihat pemandangan ini. Apakah terlalu berani untuk membunuh para pendatang dari dunia dewa begitu Raja Abadi kembali? Ye Chen dulu membunuh para dewa yang jatuh karena mereka terluka parah. Namun sekarang Raja Abadi berurusan dengan para dewa yang masih utuh, dan kekuatannya lebih kuat dari para dewa sebelumnya. Raja Abadi yang abadi layak mendapatkan keabadian. Dia benar-benar sombong. Seru kerumunan. Raja Surgawi dan yang lainnya semua terkejut.
Para penguasa dunia dewa dan Raja Abadi yang abadi datang hampir bersamaan. Sudah waktunya untuk mengejar ketinggalan. Kekuatan Raja Abadi tak terduga. Siapapun yang datang ke dunia dewa mungkin bukan lawannya. Mungkinkah Raja Abadi membangkitkan kekuatan kali ini? Tanya Dewa Sembilan Pedang. Tidak mudah bagi pendatang untuk mati. Raja Abadi terlalu sombong, dan tidak akan ada akhir yang baik pada waktunya. Raja Surgawi berkata dengan dingin. Petik 2. Senang sekali. Raja Feng Wuxian tertawa. Semua orang tahu bahwa Raja Abadi bermusuhan dengan orang-orang yang menghancurkan dunia, sehingga orang-orang yang membenci dunia abadi datang ke negeri dongeng. Sekarang ketika mereka bertemu, Raja Abadi tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kata Raja Surgawi. Di langit, Raja Abadi menatap pria parubaya itu dan berkata dengan sinis, aku bahkan tidak bisa memegang telapak tanganku. Apa kau ingin aku mati? Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia merasa sangat malu. Dia bisa saja seorang dewa, tetapi dia ditendang oleh Raja Abadi. Bagaimana dia bisa menghadapi para dewa ketika dia kembali ke negeri dongeng? Bunuh. Tanpa basa-basi, pria parubaya itu langsung membunuh Raja Abadi. Raja Abadi tersenyum meremehkan, tubuhnya melesat, seluruh tubuh Taoisme melonjak dengan cepat, kekuatan agung meledak, sebuah pukulan, dan pria parubaya itu bertabrakan. Tubuh pria parubaya itu terlempar lagi, dan tinjunya meledak seperti jeritan. Raja Abadi melangkah, dan dalam sekejap mata, ia berada di depan pria parubaya itu dan langsung membunuhnya. Pria parubaya itu sama sekali tidak bisa menahannya. Tubuhnya menerima hantaman dari Raja Abadi, dan seteguk darah menyembur keluar. Orang-orang terkejut bahwa pendatang dari dunia dewa itu sama sekali bukan lawan, dan ditindas oleh Raja Abadi. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Pria parubaya itu menatap Raja Abadi dengan ketakutan. Sudah kubilang, aku hidup lebih lama dari ayahmu, jadi jangan ragukan kekuatan Raja Abadi ini. Raja Abadi mendengus dan bertepuk tangan lagi. Pria parubaya itu ketakutan. Ia tahu bahwa Raja Abadi itu kuat, jadi ia tidak berani melawannya. Ia langsung menuju celah itu dan ingin melarikan diri.